Pernah nggak kamu lihat orang yang dari luar kelihatannya biasa aja, gaya hidupnya simple, nggak neko-neko, bahkan kadang kelihatan kayak pelit, tapi ternyata diam-diam dia udah punya beberapa rumah, anak-anaknya sekolah di luar negeri, usahanya jalan terus, duitnya muter, hidupnya mapan. Kamu heran, ini orang gajinya kayaknya nggak beda jauh sama saya, tapi kenapa bisa jauh banget hasil akhirnya? Nah, banyak dari mereka, terutama orang Tionghoa, punya satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa kalau dilakuin konsisten. Namanya seni menabung receh. Tapi bukan sekedar ngumpulin koin, bukan juga soal kotak celengan. Ini tentang mindset, tentang disiplin kecil yang membentuk kekayaan besar. Hari ini kita bakal bedah cara mereka, kenapa strategi mereka sesimpel itu, tapi justru bisa bikin mereka tajir pelan-pelan. Dan yang paling penting, kamu juga bisa niru dari sekarang. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Siap? Mari kita mulai. Saya tahu ini terdengar klise. Kamu mungkin udah sering dengar saran kayak sisihkan uang di awal, bukan di akhir. Tapi ini bukan sekedar soal teknis, ini soal mentalitas. Karena yang paling susah dari ngatur uang itu bukan hitungannya, tapi melawan rasa pengen konsumsi tiap hari. Orang Cina ngerti satu hal penting. Kalau nunggu sisa, nggak akan pernah ada yang tersisa. Nggak peduli seberapa besar penghasilan kamu, kalau kamu biasain mabisin dulu baru mikir buat nyimpen, ujung-ujungnya bakal habis juga. Mereka main dari habit. Setiap kali dapat uang, walau cuma dari hasil jualan kecil, langsung ada yang disisihkan. Bisa cuma 5.000, bisa 10.000. Ada yang naruh di kaleng, ada di dompet khusus. Zaman sekarang mungkin pindah ke e-wallet atau rekening khusus tabungan. Tapi intinya sama. Mereka pisahin, mereka lupakan, mereka anggap itu bukan uang yang bisa dipakai. Dan ini yang paling penting, bukan nominalnya yang bikin mereka jadi kaya, tapi kebiasaan dan respect mereka terhadap uang. Mereka nggak pernah meremehkan receh, karena mereka ngerti uang receh itu kecil kalau sendirian, tapi kalau dikumpulin dengan disiplin bisa jadi modal gede buat sesuatu yang lebih besar. Bayangin ini, kalau tiap hari kamu bisa nyisihin 10.000 aja, dalam setahun, kamu udah punya 3,6 juta. Kalau kamu naikin jadi 20.000, udah 7,2 juta. Itu bisa jadi modal dagang kecil, bisa ikut kursus, bisa beli alat kerja, atau bisa diinvestasikan lagi buat ngembangin aset. Tapi ini bisa kejadian kalau kamu mulai dari sekarang dan nggak nunggu ada sisa. Karena realita hidup tuh brutal. Yang disiplin walau sedikit, ujungnya jauh ninggalin yang penghasilan gede tapi bocor tiap hari. Kamu tahu apa yang sering bikin orang susah nabung? Karena mereka cuma mikir, cuma segini doang. Buat apa ditabung? Mereka ngerasa uang itu baru berharga kalau udah jutaan. Padahal, orang Cina punya cara pandang yang beda. Uang receh itu justru yang paling gampang ditabung. Dan yang menarik, mereka nggak menganggap uang kecil itu remeh. Dalam budaya mereka, ada prinsip yang mirip dengan ini. Jangan biarkan air menetes terus-menerus, karena akhirnya bisa memenuhi guci. Artinya, sekecil apapun nilainya, kalau ditampung dengan sabar dan disiplin, lama-lama akan jadi sesuatu yang besar. Dan disinilah muncul istilah yang saya suka banget. Uang dingin. Uang dingin itu bukan uang yang dipakai buat gaya-gayaan. Bukan buat pamer. Bukan buat bikin kamu kelihatan keren di sosial media. Tapi, uang yang didiemin, disimpan, dianggurin, tapi bukan karena nggak dipakai, justru karena disiapin buat saat yang tepat. Orang Cina sering ngumpulin uang receh secara terpisah. Kadang disimpan di celengan besi, kadang dimasukin ke toples kosong, kadang ditaruh di amplop khusus. Recehan 500, 1.000, 2.000, 5.000, semua dikumpulin, nggak disentuh, nggak diganggu. Dan mereka nggak nganggap itu sebagai uang kecil yang nggak ada gunanya, tapi sebagai uang dingin yang lagi istirahat, nunggu momen pas, buat jadi peluru terakhir buat investasi, modal, atau keadaan darurat. Kenapa ini powerful? Karena ini ngasih kamu 2 pelajaran penting. Pertama, kamu belajar sabar. Karena ngumpulin receh nggak instan hasilnya. Tapi di situ justru mental kamu ditempa buat sabar, konsisten, dan nggak manja sama hasil cepat. Kedua, kamu belajar disiplin. Karena tiap kali kamu mau jajan yang nggak penting, kamu ingat, saya udah simpen uang dingin, jangan ganggu dia. Saya pernah dengar cerita satu pedagang kaki lima yang tiap hari nyisihin 5.000 dari hasil jualannya.
1 tahun kemudian, uang receh itu dipakai buat buka warung kopi kecil. Sekarang dia punya 2 cabang dan hidupnya berubah. Jadi, jangan pernah remehkan uang kecil. Karena mindset orang gagal itu selalu ngomong, nabung nanti aja kalau udah gede. Tapi mindset orang yang ngerti duit, mereka bilang, sekecil apapun, kalau dikumpulin dengan disiplin, pasti ada hasilnya. Kamu pernah ngerasain ini nggak? Begitu dapat uang, langsung gatal pengen jajan. Baru gajian, langsung beli barang yang udah kamu incar seminggu. Beli kopi kekinian, sepatu baru, langganan istimewa sana-sini, karena kamu ngerasa, saya kerja capek-capek, masa nggak boleh nikmatin? Nah, ini dia jebakan yang halus banget. Kamu ngira itu bentuk hadiah untuk diri sendiri, padahal itu sabotase diri sendiri. Di budaya Cina, ada prinsip hidup yang nggak semua orang kuat jalanin. Nunda kepuasan hari ini demi hasil yang lebih besar besok. Mereka ngerti satu hal, uang itu punya potensi, dan potensi itu cuma bisa tumbuh kalau nggak langsung dihabiskan. Kamu bayangin gini, kalau kamu tanam benih, terus hari berikutnya kamu gali lagi, buat lihat tumbuhnya udah seberapa, tanaman itu nggak bakal pernah tumbuh. Uang juga kayak gitu, kalau kamu terus ambil dan habisin, ya dia nggak sempat tumbuh. Makanya, orang-orang Cina lebih suka ngerem nafsu belanja demi bisa gaspol pas peluang emas datang. Contohnya nih, Ali beli motor baru cuma buat gaya. Mereka milih nahan dulu dan uangnya diputar buat nambah stok dagangan. Temannya mungkin kelihatan keren duluan, tapi beberapa tahun kemudian mereka udah punya ruko, bukan cuma motor. Itulah kenapa menunda kepuasan itu bukan tentang nyiksa diri, tapi tentang ngerti prioritas. Beda antara butuh dan pengen. Beda antara kelihatan sukses dan beneran mapan. Mindset gagal seringkali nyuruh kamu buat nikmatin aja dulu, karena takut kehilangan waktu. Tapi, pola pikir yang bikin kamu tajir bakal bisikin, kalem, kalau kamu tahan sekarang, kamu bakal punya kebebasan besok. Dan di titik itulah, uang nggak cuma jadi alat, tapi jadi bukti kalau kamu bisa ngalahin keinginan diri sendiri. Banyak orang ngerasa minder waktu mau mulai nabung karena mereka ngerasa, gaji saya kecil, bisa nabung berapa sih? Duit receh gitu nggak bakal ngaruh apa-apa. Padahal, justru mindset kayak gitu yang bikin banyak orang nggak pernah mulai. Mereka nunggu sampai ada lebih dulu, baru mau nyimpan. Tapi kenyataannya, yang kaya bukan yang penghasilannya besar, tapi yang bisa nyisihin sedikit dengan konsisten. Orang Cina percaya, kalau kamu nggak bisa nabung dari Rp10.000, kamu juga nggak bakal bisa nabung dari 10 juta rupiah. Mereka paham bahwa kekayaan itu dibentuk dari kebiasaan kecil, bukan sekali gebresan besar. Kamu perhatiin deh, di toko-toko kelontong Cina yang kecil pun, selalu ada kaleng bekas biskuit atau toples yang mereka pakai buat nyimpen recehan. Setiap transaksi ada kembalian, langsung dimasukin situ. Sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Nggak peduli 500 perak, 1.000, 2.000, mereka tahu yang penting kebiasaan nyimpennya. Bukan besar kecilnya jumlah, karena konsistensi itu kayak air tetes. Tetesan kecil bisa bikin batu bolong. Tapi kamu butuh satu hal, komitmen buat terus netesin. Kalau kamu cuma semangat nabung pas awal doang, terus lupa seminggu kemudian, itu bukan menabung, itu cuma impuls doang. Tapi, kalau kamu udah punya sistem, misal setiap dapat uang langsung 10%-nya masuk amplop khusus, setiap hari buang recehan ke wadah khusus, itu lama-lama jadi kebiasaan otomatis. Dan begitu itu jadi kebiasaan, kamu udah selangkah lebih dekat ke arah yang nggak semua orang bisa capai. Kemandirian finansial. Karena kamu udah ngerti satu hal penting. Bukan nunggu bisa nabung, tapi bikin diri kamu jadi orang yang terbiasa nabung. Ini prinsip paling penting, tapi sering banget dilupain. Uang itu bisa disuruh kerja. Dan orang-orang Cina ngerti ini dari awal banget. Bukan cuma nyimpen duit, tapi gimana ngatur aliran uang biar uang itu berkembang sendiri. Mereka nggak kerja mati-matian terus simpen duit di bawah kasur. Mereka cari cara supaya uang yang disimpan bisa balik lagi dalam bentuk lebih banyak. Kamu bisa lihat dari hal sederhana. Misalnya punya sisa tabungan Rp200.000. Bukannya buat beli sesuatu yang lagi diskon, mereka mikir, gimana caranya 200.000 ini bisa balik lagi jadi 250.000 atau 300.000? Contoh kecil. Mereka beliin barang grosir, terus dijual lagi sedikit-sedikit. Atau puter buat usaha kecil-kecilan.
Mungkin cuma untung 5.000 perak, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka ngerti pola mainnya. Uang kecil diputar terus, dikit-dikit jadi bukit. Karena mereka paham, duit jangan cuma ditahan, tapi harus digerakin. Banyak orang Indonesia begitu punya uang langsung mikir, saya bisa beli apa ya? Tapi mindset orang Cina beda. Saya bisa bikin apa dari uang ini? Itu dua pertanyaan yang hasilnya beda jauh. Mereka treat uang bukan sebagai alat belanja, tapi alat produksi. Kalau bisa dibelanjain buat sesuatu yang balik lagi jadi duit, mereka pilih itu dulu. Makanya, mereka kelihatan hemat, tapi tiba-tiba bisa beli ruko. Karena mereka nggak kejar gaya, mereka kejar aset yang bisa kasih aliran uang. Kalau kamu bisa nabung dengan disiplin, terus belajar muterin duit itu pelan-pelan, kamu bukan cuma nyimpen duit, tapi kamu lagi bangun sistem biar uang yang kerja buat kamu. Dan kalau udah sampai titik itu, kamu nggak perlu kerja 2 kali lipat capek dari orang lain, karena duit kamu udah mulai bantuin kerja.